Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas IFB sore. Hari ini kami akan membawa pembahasan pokok kami, yaitu algoritma rekursif. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Jonathan sebagai ketua kelompok. Saya Eli Cynthia sebagai anggota. Saya Stevi Sawita sebagai anggota. Saya Giovanni Halimko sebagai anggota. Saya Gresingglenia sebagai anggota. Saya Jonko sebagai anggota. Perkenalkan, saya Delwin sebagai anggota. Halo, saya Faris Hong. Saya adalah anggota. Untuk penjelasan secara sejarah singkat rekursif akan dijelaskan oleh Jonko. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari rekursif. Jadi teori rekursif adalah masalah keputusan untuk logika order pertama, yaitu masalah menemukan algoritma ataupun prosedur berulang yang secara mekanis ataupun efektif memutuskan apakah rumus logika order pertama yang diberikan benar secara logis. Solusi dari masalah akan terdiri dari prosedur yang memungkinkan seseorang untuk membuat daftar semua rumus yang benar secara logis maupun juga rumus yang tidak benar secara logis. Karakteristik yang berbeda dan juga komputabilitas efektif sebagian besar diberikan secara independen dari beberapa ahli logika. Di mana yang pertama ada dari Gereja Alonso pada tahun 1933. Kemudian ada juga Kurt Gödel pada tahun 1934 dan A.A. Markov pada tahun 1951 beserta dengan ahli logika yang lainnya. Menangkap gagasan prateoretis tentang fungsi yang dapat dihitung secara efektif. Jadi Gödel pada awalnya keberatan dengan tesis Kreutzg ataupun Gereja Alonso dikarenakan tidak didasarkan pada analisis menyeluruh tentang pengertian komputasi dan juga komputabilitas. Sehingga tesis Kreutzg ataupun Gereja Alonso bukanlah teorema matematis atau logika yang dapat dibuktikan secara definitif. Karena gagasan dari prateoritis tentang fungsi mekanis yang ada, yang data dihitung ataupun diandalkan itu tidaklah tajam. Kemudian ide-ide dari Gödel tersebut diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh John van Neumann dan juga yang lainnya. Untuk rekursif dan algoritma rekursif akan dijelaskan oleh Giovanni. Baiklah, terima kasih. Rekursi adalah proses perulangan dengan cara memanggilnya diri sendiri. Karena ia memanggilnya diri sendiri, sehingga menimbulkan efek perulangan. Dan perulangan ini biasa terjadi ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tak terbatas. Atau mungkin bahkan bisa menimbulkan efek error karena pemanggilan fungsi yang tak ada habisnya. Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi untuk memanggilnya diri sendiri. Dalam dunia matematika, di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri, contohnya seperti fungsi pangkat, faktorial, dan lainnya. Algoritma rekursif adalah langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah dengan cara memanggil dirinya sendiri terus-menerus hingga tidak ada perulangan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan tidak dapat digunakan saat bahasa pemrograman tidak mendukung masalah yang dapat dipecahkan memiliki kerumitan yang sangat tinggi, di mana algoritma rekursif ini hanya dapat digunakan pada bahasa pemrograman yang tingkat kesulitannya menengah ke bawah atau rendah. Untuk ciri-ciri akan dijelaskan oleh Delwin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah untuk ciri-ciri algoritma rekursif. Ciri-ciri algoritma rekursif secara umum yaitu memiliki fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Yang kedua adalah fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Yang ketiga, setiap fungsi rekursif yang ada harus memiliki kedua persyaratan di atas, yaitu fungsi rekursif memiliki kondisi berhenti
dan fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri. Untuk jenis-jenis algoritma rekursif akan dijelaskan oleh Christine. Oke, untuk jenis algoritma rekursif itu ada dua, yaitu algoritma rekursif langsung dan rekursif tidak langsung. Di mana rekursif langsung itu, si fungsi tersebut akan secara langsung memanggil fungsi itu sendiri. Contohnya ada tail, head, tree, linear, dan nested. Untuk rekursif tidak langsung atau rekursif mutual adalah sebuah fungsi yang akan memanggil fungsi lainnya. Jadi nanti fungsi lainnya ini akan kembali memanggil fungsi yang pertama. Contohnya seperti fungsi A memanggil fungsi B, lalu nanti fungsi B akan kembali memanggil fungsi A. Untuk kedalaman rekursif akan dijelaskan oleh Jonathan. Oke, kedalaman rekursif adalah sebagai pembatas dalam pemanggilan fungsi rekursif. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hang ataupun crash. Karena pada saat pemanggilan fungsi rekursif, jika tidak diberi pembatas, maka dapat menyebabkan terlalu banyak memakan penggunaan memori, sehingga dapat menyebabkan hang ataupun crash. Untuk delta dalam algoritma rekursif akan dijelaskan oleh Steffi. Tail call dalam algoritma rekursif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika algoritma rekursif tidak diberi pembatas, maka akan terjadi crash atau hang. Salah satu solusinya adalah tail call, yaitu pemanggilan fungsi lain sebagai perintah takhir sebuah fungsi. Pada tail call, kode takhir yang dieksekusi adalah pemanggilan fungsi lain. Untuk penerapan rekursif di real life akan dijelaskan oleh Vanes. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan rekursif di dalam kehidupan nyata. Nah, misalkan saja kita memiliki dua cermin. Lalu kita hadapkan kedua cermin itu satu sama lain. Maka yang akan terjadi adalah cermin-cermin tersebut akan saling memantulkan satu sama lain. Sehingga hasil pantulan dari cermin pertama akan dipantulkan lagi dan akan dipantulkan lagi secara terus-menerus. Bahkan bisa dalam kutip tak terhingga. Akhirnya hal tersebut akan menimbulkan efek cermin dalam cermin, dan seterusnya. Nah, biasanya hal ini bisa kita temukan pada beberapa toko pangkas pria. Untuk penerapan rekursif dalam bahasa pemrograman akan saya jelaskan sendiri. Jadi fungsi rekursif itu caranya sama seperti fungsi biasa. Yang membuatnya beda itu karena rekursif dapat memanggil dirinya sendiri. Untuk contohnya dapat kita lihat, kenapa output hasilnya itu tidak ada tanda berhentinya atau bisa disebut error. Karena dalam kode programnya kita tidak membuat kapan rekursif itu harus berhenti. Nah, untuk memahami cara kerjanya, kita membuat contoh sederhana. Di dalam kode program yang dapat kita lihat itu, kita memanggil rekursif itu beberapa kali, sehingga output yang keluar itu sesuai dengan hasil panggil yang kita buat di kode programnya. Untuk perbedaan rekursif dengan for while itu di cara kerjanya, di for dan while, perulangan menggunakan sebuah kondisi. Sedangkan di rekursif itu hanya fungsi atau metode yang memanggil dirinya sendiri. Kesimpulannya, rekursif adalah fungsi yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri secara langsung, serta fungsi untuk memanggil fungsi-fungsi lain yang kembali memanggil fungsi itu sendiri. Ini adalah daftar pusaka yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami, atau penjelasan yang kami ambil dari daftar pusaka tersebut. Sekian dari penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Inilah akhir dari diskusi kami. Selamat malam dan terima kasih.